Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni, Wakahumas SMK Negeri 3 Surakarta, yang pada saat diklat pengembangan kompetensi kepala sekolah SMK Jawa Tengah, DIY, dan Bali mewakili Kepala SMK Negeri 3 Surakarta untuk mengikuti diklat tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan mendiseminasikan hasil diklat pada saat itu yang diselenggarakan di Grand Mercure Yogyakarta. Kegiatan diseminasi materi diklat ini kami sampaikan di ruang guru SMK Negeri 3 Surakarta, yang pesertanya adalah seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta berjumlah sekitar 100 orang. Materi pokok yang disampaikan dalam diklat tersebut ada 13 poin, yaitu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian kebijakan BPPPM PV Seni Budaya Yogyakarta, kemudian arah kebijakan pengembangan pendidikan vokasi, yang keempat orientasi kegiatan, kemudian yang kelima adalah wawasan industri, 6 kesiapan Disdik pasca handover program SMK-PK, yang ketujuh adalah praktek baik PJBL, yang kedelapan pengembangan PKKWU sekolah, materi ke-9 adalah literasi digital dan numerasi untuk pembelajaran, materi ke-10 adalah pembelajaran berdiferensiasi, materi ke-11 adalah pendidikan coaching klinik pada supervisi akademik, yang ke-12 adalah visitasi praktek industri, dan yang terakhir ke-13 adalah refleksi dan rencana tindak lanjut. Masing-masing materi ini tidak akan saya uraikan secara satu persatu secara rinci, tetapi akan saya sampaikan poin-poinnya yang perlu menjadi titik berat oleh warga sekolah dalam pengambilan kebijakan dan tindakan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi center point dalam diseminasi hari ini? Kita akan lihat satu persatu. Materi umum 1 sampai dengan 4 di antara 13 materi yang disampaikan di dalam diklat pengembangan kompetensi kepala sekolah, yaitu tentang kebijakan BPPPM PV Seni Budaya. Materi ini disampaikan dalam materi umum 1 sampai dengan 4. Untuk secara lengkapnya, materinya itu bisa diunduh di dalam Linktree Kediklattan BPPPM PV SP. Bapak Ibu bisa mendownload atau mengakses link berikut ini yang saya warnai dengan kuning. Bapak Ibu, materi kelima yang dibahas di dalam diklat pengembangan kepala sekolah adalah tentang wawasan industri. Dalam sesi ini disampaikan success story dari Bapak Timbul Raharjo. Beliau adalah seorang praktisi dan akademisi dari Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, dan sekaligus beliau adalah maestro gerabah Kasongan. Beliau yang menginisiasi timbulnya sentra industri gerabah yang ada di Kasongan. Sangat menginspirasi sekali semangat beliau dan dedikasi beliau untuk kami semua yang mengikuti diklat pengembangan kepala sekolah, dan menjadi inspirasi juga untuk menerapkan inovasi-inovasi terkait di sekolah kami masing-masing, mestinya disesuaikan dengan kondisi lokal sekolah masing-masing. Kemudian materi yang ke-8 adalah PKKWU, yang juga merupakan presentasi best practice pelaksanaan kepala sekolah yang ditunjuk oleh BPPPM PV Seni Budaya dari Jawa Timur. Jadi untuk pembelian materinya tidak urut 1, 2, 3 begitu, tetapi ini materi 5 dan materi ke-8 ini disampaikan dalam satu hari, karena mungkin keterkaitan antara materi wawasan industri dan pengembangan PKKWU yang ada di SMK. Materi ke-6 dalam diklat pengembangan kepala sekolah adalah kesiapan Disdik pasca handover SMK-PK dari BPPP MPP. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa selama ini untuk SMK-PK di bawah penanganan
atau di bawah koordinasi dari BPPB, MPB, masing-masing kompetensi keahlian. Nah, dalam hal ini BPPB MPV-nya yang menangani adalah dari seni budaya. Tetapi nanti pada saat tahun 2023 akan dilaksanakan pengalihan atau handover dari BPPB MPV kepada Dinas Pendidikan masing-masing provinsi. Dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Bali. Materi ketujuh dalam Diklat Pengembangan Kepala Sekolah yaitu praktik baik PJPL. Dalam materi ini yang paling penting dan menjadi poin utama adalah dalam PJPL ini SMK perlu membawa mindset, profesionalitas, karakter, dan proyek ke dalam pembelajaran. Materi ke-9 tentang literasi digital dan numerasi untuk pembelajaran. Poin center dari materi ini adalah membijaksanai artificial intelligence yang berupa ChatGPT dan OpenAI yang lainnya yang saat ini baru ngetren atau baru marak. Jadi harus dibijaksanai karena AI merupakan dua sisi mata uang ataupun dua sisi pisau yang harus kita bijaksanai dalam penggunaannya agar tidak menjadi hal yang negatif yang terjadi, tetapi hal positif yang akan kita dapatkan. Materi ke-10 tentang alur pembelajaran berdiferensiasi, di mana ini merupakan materi yang paling sulit. Pembelajaran berdiferensiasi ini dimulai dari asesmen awal, di mana memetakan kurikulum dari segi CP, TP, dan ATP-nya, kemudian juga memetakan murid dari kesiapan minat cara belajarnya yang terdiri nanti visual, audio visual maupun kinestetik. Setelah ini dilakukan asesmen formatif dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi berdiferensiasi secara konten maupun berdiferensiasi secara prosesnya. Harus membedakan sesuai dengan kesiapan minat cara belajar siswa dari hasil asesmen awal pembelajaran yang telah dilakukan di awal. Kemudian yang terakhir nanti melakukan asesmen sumatif, di mana nanti yang dinilai atau yang dilaksanakan nanti berdiferensiasinya di dalam produknya. Jadi bukti yang dibuat untuk merumuskan pemahaman akan materi dan penguasaan kompetensi itu yang akan dinilai dalam asesmen sumatif. Dalam materi yang ke-10 ini, pembelajaran berdiferensiasi juga dibicarakan tentang metafora seorang guru pada saat pengelolaan kelasnya masing-masing. Jadi, guru bisa bermetafora menjadi apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Bisa guru misalnya sebagai dokter atau guru sebagai pemimpin orkestra. Misalnya guru sebagai dokter, jadi dia harus bisa mendiagnosa semua kondisi siswa yang ada di dalam kelasnya. Dan nanti penanganannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswanya. Sebagai pasien, kalau dia bermetafora menjadi seorang dokter, kemudian kalau dia bermetafora menjadi supervis, juga akan dikondisikan sesuai dengan kondisi pada saat dia misalnya membawa serombongan bis. Jadi kelasnya diumpamakan dia membawa rombongan bis dengan berbagai karakter penumpangnya. Tujuan utamanya adalah membawa siswa atau manusia yang menjadi tanggung jawabnya agar selamat dan bahagia seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Materi ke-11 tentang pendekatan coaching pada supervisi akademik. Jadi pada saat kepala sekolah melakukan supervisi akademik, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan coaching, di mana pendekatan coaching ini memiliki aspek tujuan dan aspek hubungan dengan coach yang sangat unik, di mana dalam metode atau pendekatan coaching ini menuntun coach atau guru-guru untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Coach juga harus membangun kemitraan yang setara dan mereka harus mengambil keputusan. Coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan mengantarkan pertanyaan. Coach lah yang membuat keputusan sendiri. Hal ini harus diperhatikan oleh kepala sekolah dan harus bisa membedakan
antara coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Dalam hal ini, pendekatan yang seharusnya digunakan oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik menggunakan teknik atau pendekatan coaching. Pelaksanaan diklat pengembangan kepala SMK di Jawa Tengah, DIY, dan Pulau Bali ini ditutup dengan materi yang terakhir, yaitu visitasi praktek industri. Jadi semua peserta diwajibkan untuk mengunjungi industri yang sudah ditentukan, dengan setiap kelompok memiliki konsentrasi tersendiri untuk dipelajari dan dikembangkan di dunia usaha dan dunia industri yang dikunjungi. Ada 5 kelompok. Yang pertama, temanya adalah budaya kerja industri. Kemudian yang kedua, profil atau tata organisasi industri. Yang ketiga, mempelajari tentang proses produksi. Yang keempat, kerjasama industri dengan rekanan atau pihak lain. Kelompok 5 adalah pengelolaan sumber daya manusia, sekolah, dan industri. Industri yang ditunjuk oleh BPPBM PV Seni Budaya berbeda-beda tergantung dari kerjasama yang telah dilakukan oleh BPPBM PV dengan dunia industri yang dipilih.